Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Semoga sehat selalu. Kali ini saya ingin membacakan topik reformasi dan radikalisme. Bismillahirrahmanirrahim. Jika nasionalisme Indonesia yang bangkit 109 tahun silam, 20 Mei 1908, sering disebut anak haram kolonialisme, maka reformasi 19 tahun lalu, 21 Mei 98, dapat disebut anak haram pembangunanisme. Sedangkan pembangunanisme juga disebut anak haram revolusi. Demikian juga radikalisme yang kini banyak dibicarakan dan dikutuk dan diakui dapat pula disebut anak haram reformasi. Bahkan radikalisme sebagai faham yang menghendaki perubahan hingga ke akar-akarnya selalu hadir dalam setiap usaha perubahan. Radikalisme telah eksis di Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan, perubahan Orde Lama ke Orde Baru, dan gerakan reformasi. Seandainya Amin Rais sebagai lokomotif reformasi dan para mahasiswa pendukungnya tidak radikal, mungkin Presiden Soeharto tidak berhenti. Tanggal 21 Mei 1998, reformasi telah membuat perubahan radikal dari birokratik dan sentralistik ke demokrasi yang syarat dengan doktrin liberal. Radikal berasal dari kata radix atau akar. Mahasiswa di perguruan tinggi diwajibkan oleh dosennya berpikir hingga ke akar ilmu yang dipelajarinya. Sebab itu radikalisme sebagai suatu faham dalam berilmu berkaitan dengan kemerdekaan berpikir dan kemerdekaan mengeluarkan pikiran, terutama cabang filsafat, sangat dianjurkan oleh zaman Sokrates, Plato, dan Aristoteles hingga kini. Soekarno, Hatta, Syahrir, Yamin, Supomo, dan Sutomo sebagai mahasiswa sangat menghargai kemerdekaan berpikir. Tak salah jika mahasiswa harus mampu membaca minimal 6-8 jam per hari. Dalam literatur ilmu politik dijumpai bahwa radikalisme selalu berkaitan dengan ideologi, sedangkan konflik ideologi tak bisa dihindari sebagai refleksi kebebasan berpikir yang merupakan hak asasi manusia. Setiap ide sebagai tesis akan menimbulkan antitesis, yang selanjutnya melahirkan sintesis sebagai tesis baru yang dilawan lagi oleh antitesis. Itulah dialektika berpikir Hegel yang terjadi hingga dunia kiamat. Sejarah dunia menunjukkan bahwa radikalisme dalam politik selalu hadir sebagai antitesis atau reaksi terhadap suatu ideologi. Sebab itu, kecurigaan munculnya radikalisme saat ini di Indonesia harus membuat pemerintah lebih mawas diri dan melakukan geledah diri secara jujur. Jangan-jangan reformasi yang dituduh melegitimasi liberalisme dan kapitalisme telah dianggap gagal oleh sebagian rakyat dan dianggap menyimpang dari ideologi Pancasila yang moderat. Cita-cita kemerdekaan adil dan makmur dinilai semakin menjauh sebab ketimpangan sosial ekonomi tetap tajam. Rasio Gini 0,394 per September 2016. Ada 1% orang terkaya menguasai 50,3% total aset nasional, yang mungkin membuat kecemburuan sosial politik. Bahkan Yuli Latif berpandangan bahwa demokrasi saat ini miskin efisiensi dan legitimasi, juga negara tidak mendapat dukungan rakyat, serta DPR dan parpol tak dipercaya dan korup, sehingga demokrasi semakin tidak dipercaya pula. Daya beli rakyat juga melemah akibat inflasi dan pengangguran. Jika demikian, siapa yang harus digebuk? Nah, ini dia yang terakhir dibacakan di sini, ditulis di sini. Setiap bangsa di dunia ini masing-masing memiliki nilai-nilai dasar dan pandangan hidup atau ideologi sendiri, yang pada umumnya berbeda antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, sesuai dengan kondisi lokalnya.
Pandangan hidup bangsa atau way of life on nation pada umumnya dilembagakan dalam konstitusi dan membentuk satu sistem. Pandangan hidup bangsa memiliki akar budaya yang hidup dalam masyarakat yang disebut budaya bangsa. Media dan Demokrasi Indonesia 2016. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.